Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai perancangan aplikasi kafe. Nah, aplikasi ini digunakan untuk efisiensi order menggunakan metode yang dinamakan metode Agile. Nah, untuk metode Agile itu adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, atau ciri-ciri pengembangannya itu sistem jangkanya itu pendek sekali. Jadi si pengembang itu butuh adaptasi cepat jika ada sesuatu hal yang terlibat di dalam sistemnya itu. Kelebihan Agile Development Methods. Beberapa kelebihan dari Agile Development Methods diantaranya: 1. Menambah produktivitas tim. 2. Menambah kualitas perangkat lunak. 3. Menambah kepuasan klien. 4. Menghemat biaya. 5. Dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. 6. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat. 7. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. 8. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kesalahan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Adapun kekurangan Agile, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kemudian, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang, tidak cocok dalam skala tim yang besar, atau dilakukan lebih dari 20 orang. Perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Ini merupakan tahap siklus kerja Agile. Yang pertama adalah time box planning, merupakan merencanakan secara konseptual sistem baru yang akan dibangun dengan memperhatikan sistem yang berjalan. Kemudian ada iteration, design, build, test. Tahap kedua ini adalah kegiatan berulang yang mencakup kebutuhan sistem, desain sistem, dan pengembangan software. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi. Di tahap ketiga ini, pengembang mulai memperkenalkan model yang akan diterapkan. Umumnya, evaluasi sistem akan melibatkan pengujian model dan user acceptance sebelum sistem dideliver kepada user. Kemudian yang keempat adalah retrospective meeting. Ini adalah tahap akhir dari pengembangan sistem dengan metode Agile, yaitu implementasi model sistem sesuai user acceptance perspektif user yang telah diterjemahkan pengembang dengan bantuan memperlancar proses delivery sistem baru. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam tahap analisis menggunakan Agile. Di tahap yang pertama, kita akan masuk ke time box planning, di mana kita harus menentukan analisis yang berjalan atau analisis sistem yang berjalan. Kemudian, nanti kita akan munculkan sistem yang baru. Di sistem yang berjalan saat ini, pelanggan diharuskan melewati 2 fase sebelum memasuki kafe. Yang pertama, masuk ke menu antrian memilih tempat duduk. Kemudian di fase kedua, antrian memilih menu makanan. Nah, dari situ kita akan usulkan sistem yang baru, di mana pelanggan hanya perlu masuk ke satu fase antrian, yaitu MID. MID sendiri adalah Multi Information Display. Fungsinya akan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat duduk dan pilihan makanan. Nah, kedatangan pelanggan nantinya akan masuk ke tempat duduk MID. MID sendiri akan memunculkan pilihan tentang ketersediaan tempat duduk dan pilihan menu makanan. Nah, di tahap yang kedua ada iteration. Tim pengembang selanjutnya mulai bekerja mendesain sistem secara detail, meliputi desain UI front-end, back-end, arsitektur database, jaringan, serta beberapa prosedur. Tahap ketiga
atau demonstration. Demo produk coding layaknya presentasi yang disampaikan kepada user mengenai progres pelaksanaan project. Dalam kasus penelitian ini, demo lebih sering melibatkan sebuah tools input dari sisi pelanggan. Hal ini dikarenakan tujuan utama pengembangan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan pengalaman berbeda dalam proses bisnis restoran. Keberhasilan demo modul akan dilakukan dengan delivery system. Kita memasuki tahap keempat yang dinamakan tahap retrospective meeting. Dengan prosedur retrospektif ini, maka arah pengembangan sistem dapat selalu terkendali dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar level atas pencapaian di setiap tahap pengembangannya, dapat menunjukkan fungsinya meskipun belum sepenuhnya final. Sebagai contohnya pada awal delivery modul MID, sistem dapat memberikan fungsinya kepada pelanggan, meskipun modul order dan infonya itu belum dikerjakan. Namun demikian, pelanggan dapat memprediksi arah pengembangan yang diinginkan oleh pihak restoran tersebut. Pelanggan juga dapat datang kembali di kemudian hari setelah modul lebih lengkap, akan merasakan pula tahap-tahap pengembangan sistem yang terbarunya gitu.